Ya, здравствуйте. Меня зовут Ахир Мусова. Я из Индонезии. Я живу в России, в город Воронеж. Но теперь э, пять, пять месяца до 7 месяца я живу здесь. Sip. Ya, Ya udah. ya. Paling apa ya, mulai dari itu aja deh. Eh, Cerita gimana kamu bisa sekolah di Rusia. Awalnya itu gimana? Kan sekarang berarti udah hampir setahun ya udah sekolah di sana, apa dari mulai bulan apa sih? Berarti udah hampir, tadi aku bilang hampir 8 bulan lah, 7 7 bulan, bulan, 8 8 bulan. bulan. Nah, gimana sih ceritanya, mungkin Ah, kamu bisa ceritain gimana awalnya kamu bisa kuliah di Rusia. oke. Jadi tuh aku tuh dulu awal dari lulus SMA ya, dari SMA Ya. 1 tuh aku pengen udah iseng-iseng tuh pengen kuliah di luar negeri gitu. Cuma kan ada kendala tuh sama orang Ya. tua. Masih susah izinnya lah, tahu sendiri gitu. Nah, terus jadi aku juga daftar-daftar tuh ke PTN-PTN di Ya. Indonesia. Nah, kebetulan pas SBMPTN aku keterima gitu. Jadi orang tua aku kan jadi udah deh di sini aja, nggak usah jauh-jauh Ya, lah ya. gitu. Akhirnya aku coba di Univ lah, tahu sendiri Ya, Univnya. sebutin Nah, aja itu nggak apa, aku kuliah di sebutin aja situ. nggak apa. Oh Keterima ya di dah. mana? Itu aku kuliah di Di UNS. UNS, jurusannya teknik mesin Yap. juga. Ya emang aku pengen pengen kuliah di Ya. teknik. Nah, setelah di UNS, aku tuh masih sempat cari-cari juga, masih pengen gitu loh. Malah sempat juga aku pengen apply ke Turki. Nah, pilihanku kan ada Turki sama Rusia tuh. Cuma sama orang tua, kalau Turki kan waktu itu tuh lagi booming tuh, Ah, bom ya, di benar benar. Ataturk. Jadinya jadinya orang tua tuh agak gimana gitu kalau Turki, kayak kurang Ya. setuju. Dan aku mencoba buat apply kedua-duanya, tapi kan Ya. pembukaan yang di beasiswa Rusia itu lebih duluan, dan pengumuman tahap pertama dan wawancaranya lebih Ya. dulu gitu. Nah, pas lagi tahap di Rusia itu pengumuman tahap awal lolos. Nah, yang pembukaan Turki dia baru buka, dan rentang waktunya tuh juga jauh Oh. kan. Jadi masih bisa nunggu yang wawancara, tahap wawancara beasiswa Rusia itu. Nah, sampai beasiswa Rusia tahap wawancara selesai dan lolos juga, kan itu kayak kalau udah lolos tahap wawancara kayak udah peluangnya lebih besar lah gitu ya. Jadi kata orang tua aku kan yang waktu itu tadinya nggak setuju, setelah melihat kayak ngotot Ya. gitu ya, karena emang aku juga Ya. ambisius gitu, kalau pengen sesuatu pasti dikejar. Nah itu aku bilang deh, meyakinkan lagi, nggak apa-apa kok di sini, insya Allah aman Ya. gitu. Nah dari situ orang tua udah yakin, ya udah deh nggak apa-apa, kau mau di Rusia aja nggak apa-apa, Turkinya udah fokus ke satu aja. Dan aku juga emang kalau udah sampai tahap situ udahlah aku fokusin Ya. aja ya, sampai sampai situ udah. Dan sampai tahap akhirnya alhamdulillah keterima. Terus sambil nunggu keberangkatan ya, waktu itu bulannya Kapan itu? Oh ya, pas diterimanya tuh bulan pengumuman tuh, kapan? jadi pas diterimanya tuh sekitar bulan April, Mei, Mei deh kayaknya, Mei udah Mei pengumuman. 2016 ya? Terus kan ada waktu, kan ada waktu cukup lama tuh. Nah itu aku sempetin buat baca-baca deh, sama apa, kebetulan kan Mbak Eka tuh ada kakak kelas Ya. juga yang di Rusia, dia lagi Ya. pulang. Jadi aku bisa dikit-dikit deh belajar sama dia bahasanya. Ya sekedar mengenal aja sih Ya. gitu, huruf dan lain-lain. Sampai di bulan Agustus September, aku berangkat Oktober sih, Oktober akhir lah, sekitar 27 apa 27 Oktober akhirnya aku berangkat Ya. dari Indonesia ke sini. Oktober ya berangkat ya? Sampai ha, dua tujuan lah, tanggal 27 Sip, sip, 28 sip. nih. Tadi sampai mana ya? Eh, Oh, Univ ya, ya. kamu kan berarti diterima di semacam universitas Ah, kan di sana. Nah, itu universitas apa sih? ya. Oke, jadi kan di awal kan ada pemilihan tuh, pas lagi awal pengisi formulir. Eh, Suruh milih 6, nanti yang diterima salah satunya Ya. gitu kan. Nah, itu tuh dari
secara secara apa ya, awal ya udah dikasih tahu sama kakak kelas lah. Jadi itu di Moskow dan Petersburg itu biaya apa, kota dengan biaya hidup yang lumayan tinggi gitu loh. ya. Aha. Jadi disarankan, aku kan juga nggak mau ngerepotin kan sama orang tua gitu, karena aku tahu beasiswa aku tuh bukan yang full gitu loh, masih parsial gitu. Nah itu berarti aku mencari univ yang di luar itulah, tapi juga masih bagus gitu kriterianya. Nah itu aku pilihan pertama ada di Voronezh, pilihan kedua ada di Voronezh, terus Tambov, bukan Rostov, Voronezh, Rostov, Tambov, Samara, Saratov, sama terakhir Kazan. Itu kota-kotanya. Jadi aku kayak blacklist 2 kota itu deh gitu. Karena selain biaya hidup juga kotanya juga sebenarnya sih bagus univnya. Cuma sana ya apa-apanya mahal lah gitu. Jadi aku sekarang di kampus Voronezh, pilihan pertama. Sekarang berarti di kampus apa namanya? Voronezh State Technical University. Jurusannya Mechanical Engineering. Jurusannya teknik mesin juga ya, sama ya? Iya, gara-gara ya udah jatuh cinta lah. Berarti itu di mana ya? Di bagian mananya Rusia? Sekarang nih aku kebetulan lagi buka Google Maps. Itu gede banget kan Rusia, itu bagian mananya Rusia tuh? Itu sekitar 500 sampai 600 km ke selatan dari kota Moskow. Deket banget sih sama Moskow. Oh, di daerah Moskow. Berarti barat ibarat ya? Ke apa bawah berarti mana? Ya. Selatan ya? Ya, ke selatan. Selatan dari Moskow. Sekitar ya kayak jarak Purwokerto ke Jogja. Oh ya, deh. nggak jauh. Nggak jauh, itu deket banget. Aku lagi nyari. Pakai bis juga murah nyampe. Lagi nyari Moskow ke bawah, Voronezh ya tulisannya. Voronezh. Ya. Voronezh. Ya. Berapa kilo tuh? Nggak tahu. Pokoknya ya kira-kira gitulah, kelihatan gitu dari Moskow kan. Moskow kayak 500 sampai 600 lah ya. Pusat kotanya. Itu berarti lumayan dekat ke Ukraina juga ya. Ukraina, Belarus ya. Iya, dekat. Sip. Jadi aku juga selain itu nyari yang deket Moskow sih, karena banyak perayaan kan. Oh iya, benar sama pusat negara gitu lah. KBRI kan, iya, ibu kota gitu. KBRI juga di sana dekat. Sip. Terus paling aku mau nanya ini nih. Kan berarti Ahyar udah pernah kuliah di Indonesia kurang lebih setahun ya, mau setahun. Terus di Rusia berarti sekarang juga udah 8 bulan nih. Secara umum perbandingan pendidikan di sana sama di Rusia sama di Indonesia gimana sih yang Ahyar rasain? Mungkin ya memang setahun itu bukan pengalaman yang lama, tapi setidaknya mungkin Ahyar punya gambaran lah perbandingan pendidikan di sana sama di sini itu gimana? Oke, jadi yang pertama sebenarnya sih karena jurusanku juga sama ya, otomatis kayaknya semuanya udah standar internasional, dan kalau buat jurusan itu tuh sama lah gitu. Cuma perbedaan yang paling dasar tuh kayak budaya dan dari tipikal dosen gitu loh, Nah aku kan udah, apalagi yang pertama tuh ya budaya dulu lah. Kalau budaya secara umum sih nggak terlalu berbeda ya. Kayak misalnya tetap ada, aku kira ya di negara kayak gini juga nggak ada orang yang mencontek loh, tapi ternyata juga masih ada aja. Iya, masih ada. Itu budaya kayak gitu ternyata gak cuma di Indonesia sih. Ya itu jeleknya dulu sih. Budaya jeleknya dulu. Tapi ya yang lumayan keren sih pas lagi kalau ada ujian gitu ya, Kalau di Indo kan duduk tuh kayaknya masih bareng gitu loh, Masih gimana? Duduknya nggak sendiri-sendiri gitu loh intinya loh. Gimana sih kalau ujian biasa tuh kayak duduknya udah kayak lagi ujian nasional gitu loh, satu-satu gitu. Nah itu yang bagus sih menurutku, jadi benar-benar kualitas per orang tuh diuji gitu. Terus masalah pendidikan juga, kalau tipikal dosen tuh dosennya yang aku temuin saat ini ya juga ada yang baik, ada yang galak gitu ya. Cuma dosennya tuh tidak, aku merasa nggak menyulitkan itu loh, Kalau di Indo tuh kayak seolah-olah
sok sibuk gitu loh. Ya emang sibuk ya. Soalnya aku pernah nungguin dosen gitu ya. Apa janjian juga nggak tepat waktu. Kadang apa janjian jam berapa ketemunya 2 jam kemudian gitu. Kalau di sini benar-benar masalah waktu juga yang aku temuin sampai saat ini tuh masih orang-orangnya on time gitu. Dan aku juga misal pernah telat gitu ya, malu gitu. Kan pernah kadang disindir juga atau kalau ke orang sini tapi jarang menyindir sih. Orang sini kalau nggak seneng langsung bilang gitu loh, guys. Jadinya enak sih. Nggak ada apa menyembunyikan sesuatu gitu. Paling yang perbedaannya masalah itu aja sih, lebih pendidikan. ke budaya gitu ya. Ya mungkin salah satunya Budaya dan tepat waktu itu benar-benar diterapin banget di sana. Iya, Ge. Mayoritas lah. Cuma kalau yang telat ya masih ada sih, cuma mayoritas tuh orangnya udah bedanya gitu. Terus sama selain pendidikan ya, ini tambahan aja sih. Budaya antrinya itu bagus banget, Ge. Ya. Luar biasa, Ge. Jadi tuh apa? Kalau misal ada orang telat gitu ya, Ge, datang, terus ada yang antri, pasti ditanyain siapa yang terakhir nih gitu. Siapa yang terakhir, maksudnya urutan terakhir gitu. Nah, itu kalau udah tahu, dia pasti langsung di belakangnya gitu. Terus kalau ada yang apa antri tapi nggak membentuk lain gitu, tapi membentuk kayak apa gitu. Gerombol gitu, diliatin. Terus otomatis kan nggak enakan diliatin, akhirnya membentuk lain gitu. Ya otomatis rapi gitu lah, itu beda. Budayanya gitu ya, memang budaya. Mungkin betul kamu berarti belajarnya di kelas bareng orang-orang Rusia atau dipisah gitu yang. Nah ini untuk awal ini kan masih masih bahasanya masih lebih diperdalam kan ya, jadi masih sama orang asing. Nah ini habis summer ini semester ke depan ini udah dicampur. Oh berarti sekarang masih ada sama orang Rusia. Persiapan dulu ya. Jadi lebih diperdalam ke bahasanya dan orang Rusianya kan otomatis udah bisa kan, jadi nggak perlu, jadi nggak ada buat semester ini. Ini orang asing doang. Jadi mungkin sekarang akhir masih dalam tahap persiapan gitu ya, masih belum benar-benar belajar bareng orang Rusianya ya. Sip. Cuma materi-materi teknik kayak gitu ya udah ada lah, udah lumayan banyak kayak matematika, fisika. Mungkin mau bertanya tentang apa ya? Paling salah satu hal kayak kegiatan sehari-harinya deh di Rusia itu gimana? Mungkin aku pengen lebih spesifik lagi ke mungkin masuk ke apa ya? Sholat gitulah, dalam hal ibadah gitu kan. Ya kebetulan akhir berada di Rusia kan, yang kebetulan bukan mayoritasnya Muslim kan. Ya Muslim sebagai minoritas, Islam sebagai minoritas, dan kebetulan bentar lagi juga ini mau puasa nih kita BTW ya. Itu luar biasa. Waktu sholat di sana atau mungkin apa sih yang kamu rasain sebagai orang Muslim yang di Rusia? Ya jadi yang pertama kalau buat rasis dan lain-lain ya, itu langsung cerita ke rasis aja kalau udah bicara Muslim. Itu aku selama di sini tuh nggak merasakan hal kayak gitu, sama sekali nggak merasakan. Dan pandangan mengenai komunis dan lain-lain tuh itu udah jauh deh setelah Vladimir Putin menjabat. Itu kayak Putin tuh udah membuka lembaran baru di Rusia. Ya walaupun masih banyak kekurangan lah, tapi itu ya udah seenggaknya lebih baik dari dulu lah. Terus setelah paling ya masalah rasis ya, pertama yang sangat kelihatan itu pas lagi sebagai warga Muslim tuh pas lagi setelah bom di Saint Petersburg kemarin loh, Ya, itu kapan ya? Aku lupa. Aku lupa waktunya juga tuh. Pokoknya pas di kereta ada bom di kereta itu, metro. Nah itu yang di sana tuh katanya ada mahasiswa dari Indo atau mana itu, kerudungnya ditarik gitu katanya. Tapi itu orang-orang yang benar-benar dia nggak tahu sih, nggak membuka mata. Jadi dia menganggap semua yang ngebom itu orang Islam gitu. Nah kalau masalah rasis kayak gitu nggak ada sih. Terus buat kegiatanku ya, misal waktu-waktu sholat ya. Ya, subuhnya sih jam berapa di sana? Kalau buat spring ini nih subuh jam 2.11. Jam berapa, maaf? Terus 2.11. Jam 2 pagi? 2 pagi 11. Iya. Terus? Iya. Nah, karena subuh jam segitu ya. Jadi kadang aku
apa nggak tidur loh, kayak. Oh. Kalau nggak aku tidurnya jam 9, terus bangun jam 1 kadang ya. Itu baru subuh. Kadang nggak tidur sekalian kalau lagi ada tugas banyak gitu. Terus sampai jam 4 paling baru tidur gitu ya. Kuliahnya kan kadang jam 10, jam 9. Nah, terus waktu duhur tuh jam 12.22. Asyar 16.35, maghrib 20.18, isya 22.27. Itu kan Nah, beda-beda ya tiap jadi musim ya? siangnya tuh iya, Ya. jadi siangnya lebih lama. Kalau pas lagi winter malah, pas winter tuh malah malamnya panjang banget tuh. Siangnya cuma berapa berapa jam doang. Jadi Tapi itu sekarang bisa tuh udah spring ya, udah mau summer subuhnya. malah ya sekarang ya. Iya, mau summer. Summer malah lebih lama lagi tuh siangnya. Nah, itu pas Iya, lagi iya. bulan Ramadan tuh lagi summer dan lama banget. Apa? Buka puasanya. Nah, kalau summer siangnya lebih panjang. Jadi ntar kan Ramadan juga tuh. Kan otomatis siangnya panjang ya. Itu lumayan ujian juga sih di sini. Tapi Ayer belum Terus- pernah itu ya, kan ini berarti Ramadan pertama kan di sana. Tapi sebelumnya, Tapi alhamdulillah aku juga nah ya, udah mencoba udah kayak nyoba jadi puasa di sana. berlatih Ya, dulu benar. lah. Jadi aku kan alhamdulillah ya Senin Kamis juga ya. Ya walaupun kadang ada minggu yang enggak aku itu. Nah, itu Ya. ya lumayan juga perbandingan antara winter dan summer. Jadi winter tuh aku bener-bener kayak subuh tuh jam 7 pagi gitu ya. Terus fajar tuh jam 8 lah. Apa jam setengah 8 gitu yang udah terbit matahari. Nah, itu buka puasa tuh jam 5, Ki. Enak banget waktu winter itu. Jadi cuma di dalam kelas aja tahu-tahu udah buka puasa gitu. Nah, kalau sekarang nih Soalnya udah jam bentar banget 2. ya siangnya. Iya. Sekarang udah jam 2. Terus buka puasanya tadi jam berapa tuh maghrib? Jam 8 lebih lah, sekitar jam segitu kan. Itu lumayan kerasa banget sih. Apalagi di sini juga walaupun spring ya, Ki. Aku kira tuh agak panas gitu ya. Tapi ya ampun, masih dingin juga. 5 derajat, 7 derajat. Hah. Ya kalau lagi hangat paling 17 derajat gitu lah. Itu juga kan masih hawa-hawa AC gitu kan. Tapi lumayan lah. Ya sebenarnya secara umum di Itu Rusia buat- tuh emang hawanya dingin gitu ya. Iya. Terus kotaku juga kan, pokoknya Moskow kan dingin itu ya. Moskow tuh kota dingin. Ke bawah tuh juga nggak, aku juga nggak terlalu jauh dari Moskow kan, masih geografisnya masih yang dingin gitu. Sebenarnya kalau ke bawah lagi itu Rostov gitu, itu hangat sih. Apalagi ya, mungkin tentang ya mungkin pengalaman menarik lah di sana. Kamu udah ngapain aja, udah mungkin kalau ngelihat Instagrammu kan foto-fotonya keren-keren tuh di sana tuh. Itu ceritain aja Pak, Ya pengalaman menarik itu. kamu di sana. Oh ya udah. Pertama pengalaman religius kali ya. Ya boleh. Jadi tuh ya karena setelah aku tanya ke orang tua aku ya, Ki, emang Islam kan udah terpecah jadi berbagai macam ya, Ki. Ini masalah agama Islam aja sih. Yang apa? Orang-orang tuh benar-benar. Yang pertama tuh yang aku sholat Jumat ya, Ki, ya. Kan di sini juga ada masjid tuh. Sholat Jumat tuh agak beda sih. Apa maksudnya? Ya emang secara keseluruhan sama, cuma apa kayak misal apa habis tahiyatul akhir tuh dia tuh nggak nengok gitu loh, Ki. Kadang langsung cuma terus bacaan gitu. Waduh, bacaan juga beda-beda lah tiap. Pas lagi aku sholat Jumat kan aku nggak tahu tuh dia imamnya orang mana. Nah, itu dari situ juga, tapi ya aku ikutin aja sih, cuma aku masih tetap sama dasarnya. Terus kalau pernah aku diajak sholat sama orang Turkmenistan juga, orang-orang sana juga Beda ya gitu. bacaannya juga beda-beda. Tapi ya tetap aja ngikutin. Kalau pengalaman sholat gitu sih. Terus masjid tuh sangat jauh gitu di sini di Jarang kotaku ini. banget ya masjid ya. Karena di kotaku buat orang-orang asing tuh kayak nggak yang itu loh, kayak nggak banyak gitu loh. Beda sama Moskow kan banyak banget orang asingnya gitu, yang kayak mengadu nasib di sana. Kalau di sini kan kayak bukan kota yang besar kayak gitu. Kayak Saint Petersburg kan ada Masjid Soekarno juga di sana. Sebenarnya aku juga ntar insya Allah kesana sih ntar pas lagi summer. Sip.
Nah itu tentang masjid tuh jauh dari sini. Udah intinya itu masjidnya jauh. Ya. Terus orang juga di sini menghargai lah sama sesama muslim. Kalau kan kadang-kadang ada izin sholat tuh. Apa? Di sini kan jadwal istirahatnya nggak kayak negara muslim gitu. Pas jam sholat istirahat gitu ya. Tapi orang di sini kalau aku izin sholat itu ya, ya silakan boleh. Terus misal sakit tuh, pokoknya jangan sampai sakit lah. Flu dikit tuh pasti udah kamu pulang aja ke apotek gitu suruh. Sakit sedikit langsung suruh treatmentnya harus. Terus budaya jalan kaki itu yang menarik juga di sini. Di sini tuh orangnya tuh jarang banget. Emang kan dingin ya, jadi nggak ada yang bawa motor pasti. Terus angkutan ya Ki, angkutan di sini tuh benar-benar nyaman Ki. Itu yang bikin orang tuh apa kayak jalan apa pakai kendaraan sendiri tuh kayak lebih malas lah, kan ada ngurus-ngurusinnya juga kan. Jadi lebih senang pakai angkutan soalnya angkutannya nyaman gitu. Terus teratur loh Ki. Berhenti tuh setiap halte itu dia berhenti gitu loh. Bukan di Indo kan kadang semaunya sendiri kan, kiri turun gitu kan. Kalau di sini benar-benar di halte dia baru mau berhenti gitu. Kalau nggak di halte nggak mau. Walaupun macet, haltenya udah deket coba pernah ya waktu itu lagi macet, haltenya udah deket kan, jadi dia tuh udah pengen turun ada orang kan, tapi nggak mau, supirnya tetap kekeh gitu. Soalnya dia katanya dapat pelanggaran kalau misal menurunkan orang nggak di halte. Nah itu yang enaknya juga di situ. Terus budaya lain hal lain kayak kemajuan teknologi ya misal, ya emang udah enak sih. Bayar pulsa tuh di sini nggak ada orang jual pulsa juga sih. Jadi modelnya kita punya aplikasi kan dari bank gitu. Kita bayar lewat bank itu lewat HP aja buat ngisi pulsa. Terus kayak Uber gitu di sini juga ada. Udah banyak. Yang nggak ada Gojek sih gitu. Ya nggak ada tuh di sana tuh di Indonesia dong. Ya mungkin yang aku menarik tuh di sini tentang budaya jalan kaki sih, karena ya kan kebetulan aku sekarang di Bandung kan. Terus ya aku sendiri pribadi sekarang lagi pakai motor gitu sehari-hari ke kampus kan, jalan soalnya lumayan berapa sih? Wah kebalikanku dong Ki. Ya lumayan kebetulan ya jauh nggak Dulu aku deket pakai motor. Tapi emang nggak deket juga sih sebenarnya, kalau jalan kaki pun 20 menit lah ya. Jauh ya? Dari tempatku sekarang sampai ke kampus. Tapi sebenarnya harusnya sih semua kota menurutku ya. Aku sendiri suka jalan kaki gitu. Maksudnya iseng aja kan jalan kaki tuh enak jalan-jalan. Tapi di Indonesia sendiri di Bandung, ternyata. Ya kotanya itu nggak didesain untuk jalan kaki. Terlalu banyak motor, terlalu banyak mobil, nggak nyaman lah jalan kaki itu, bikin ya berasap lah, capek lah, pokoknya jalannya pun, trotoarnya pun ya nggak friendly ya, dipakai buat jualan, dipakai. Iya benar, beda lah pokoknya. Kalau di sana emang infrastruktur dan lain-lain udah menyokong lah ya buat orang-orang jalan kaki gitu. Iya benar. Aku aja luas jalan buat pejalan kaki itu lebar banget loh Ki. Ya 7 meter atau 8 meter gitulah. Gak ada luas lah termasuknya. Pedagang asongan gitu, maksudnya yang PKL ya. Wah, nggak ada Ki. Ya itu menarik juga tuh. Jadi tuh di sini ya kayak misal ada, kalau di Indonesia apa tuh yang agak terkenal tapi kayak di sini tuh nggak ada itu sih Ki, nggak ada warteg gitu ya. Jadi orangnya makan hotdog, terus bangunannya tuh rapi misal kayak, tapi di pinggir jalan gitu loh Ki. Cuma itu ada satu, ntar setiap beberapa kilometer ada lagi gitu. Jadi kayak udah di plot gitu loh tiap tempat makan gitu. Tapi itu juga di pinggir jalan, cuma ya dilihat enak loh gitu. Rapi. Kalau di Indo kan bersih mungkin. Rapi, di Indo kan kayak terlalu berceceran kali ya. Dan pedagangnya juga gimana ya? Beda sih. Ya udah, berarti itu udah banyak nih poin-poinnya menarik, kita udah lumayan lama. Terus mungkin ya berarti akhir udah 8 bulan ya di sana ya. Oktober sampai sekarang berarti berapa sih? Ya berapa sih? 6 bulan lah, 6-7 bulan ya. Berarti ya, 7 bulan. Apa ya? Kangen Indonesia nggak nih? Pengen pulang atau gimana? Gimana Pak? Pasti kangen ya? Wah kangen sih pasti. Sering. Bentar Ger. Sering. Sekarang? Iya. Tunggu. Ya kalau kangen pasti ya.
Iya, kalau kangen pasti, cuma rencana pulang tahun ini kayaknya belum Iya. ada ya. Jadi doain aja Ki. Aku tuh lagi mau ikut Ki. Jadi ada di Sochi Hmm? tuh. Sochi kan di pantai pantai Rusia tuh. Di Sochi ada student student chesky Hmm? forum gitu, Ya. konferensi, student chesky for Hmm? konferensi. Itu internasional Ya. skalanya. Ya insya Allah aku lagi mau daftar jadi partisipan di sana. Hmm. Doain aja. Itu agenda buat tahun ini, jadi aku insya Allah nggak pulang. Oh. Dan di Moskow Hah? Mas kok? ya itu di Moskow tanggal 22 Agustus juga ada festival Indonesia Ki. Oh, ya jadi Itu kayak jadi pengusaha-pengusaha dari Indonesia, dia memamerkan produknya ya. gitu. Nanti kalau ada yang dari Rusia tertarik itu, ntar didistribusikan sama pengenalan budaya-budaya Indonesia gitu, tari-tarian, musik dan lain-lain gitu. Itu acara itu. Nah, itu aku jadi volunteernya di situ. Jadi ya tahun ini lagi nggak itu sih, lagi agak sibuk Ya. lah gitu lah. Sip, sip. Ya jadi kalau kangen Ya, sih pasti. tapi ya Ayar mungkin Jadi pulang cara ya. Ayar ngobati kekangannya Hah. ikut kegiatan semacam itu ya, dan mungkin ya banyak juga Iya. ya ada teman-teman dari Indonesia Jadi- juga ya di sana ya, nggak sendirian kan pasti kan. Iya. Jadi belum ada rencana pulang sih. Ya, ya. Soalnya kalau pulang juga aku kadang kalau udah pulang ya Ki, kayak terlalu betah gitu loh Ki, di rumah. Dan mahal juga nggak sih? Jadi, aduh, ya, males banget. Mahal juga ya, mahal ya Rusia Indonesia. 6 juta PP sih. 6 juta. Ah, Oh. murah Ya, sih Ki. nggak terlalu Ekonomi. ya, maksudnya kirain bakal Iya, nggak terlalu. lumayan menarik. Cuma aku sih kalau di sini juga kan bisa memperdalam bahasa Oh, loh Ki. iya, benar. Soalnya kayak acara forum gitu, konferensi ya. Itu juga bisa. Aku dituntut buat ngomong bahasa Rusia dan bahasa Inggris kan. Karena aku pas lagi ngisi formulir, bahasa yang ku kuasai Ya. kayak gitu dua. Ya walaupun ada levelnya intermediate atau apa dan lain-lain. Ya, teman-teman di sana berarti yang dari Indonesia, ya pokoknya teman-temanmu di sana ada siapa aja? Kalau di sini pas tahun ini ya di kotaku ini ada 45 Yang dari- lah temanku yang dari Indonesia. Lumayan sama- banyak. Kalau Moskow lebih banyak emang, lagi. emang udah ada komunikasi ya, nggak bakal sendirian gitu di sana kan ya? Jadi itu yang ada namanya Permira G. Itu PPI sih. Ya PPI kan ya, tahu ya. Itu kalau di Rusia namanya Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Nah, di Permira itu ada tiap cabang tuh dia kayak punya juga Permira cabang. Nah, ini di tempatku Permivo Voronezh, Permira Ya. Voronezh. Di Moskow juga ada Permira Moskow. Nah, itu jadi ketua koordinator tuh dari PPI tiap PPI cabang Permira mendata tuh. Otomatis kalau ada itu kan ya kayak komunitas ITB dari UGM gitu. Tiap cuma itu tiap kota sih. Kadang ada mahasiswa Jawa Tengah gitu perkumpulannya Banyumas. Ya. Ya jadi dari situ kita jadi kenal sih. Ya, mungkin selain belajar, selain kehidupan Apa, Rek? akademis di sana, kegiatan yang lainnya apa ya? Selain akademis, mungkin ada kegiatan organisasi yang kamu ikutin atau apalah di sana? Ntar dulu ya. Itu penilaian tadi ada yang kurang sih. Jadi kalau di Indonesia tuh 1 sampai 4 ya. Kalau di sini tuh 1 Ya. sampai 5, 0 sampai 5. Jadi tuh aku senang futsal ya. Jadi aku berawal dari temanku ya gitu, dikenalin sama orang Rusia gitu. Nah, itu aku punya klub akhirnya, punya tim gitu. Sama teman-teman Rusia semua gara-gara waktu itu lihat main gitu. Terus aku suruh join Iya, gitu. Ya. Jadinya sering main gitu Nah, futsal dari di sana. tim situ ya, terus kalau buat kegiatan ekstrakurikuler organisasi tuh jarang sih buat orang-orang asing gitu. Ya, mungkin lebih ke Aku belum ya, nemuin gitu. pertama mungkin Paling masih komunitas. ngurusin bahasa dulu ya. Ya masih awal sih ya. Katanya sih kalau tahun depan ada itu komunitas. Misal musik ya gitu ya. Ya. Itu bentuknya kayak komunitas sih, cuma kalau organisasi kayaknya belum ngelihat sih aku. Ya. Terus bedanya juga kalau di Indonesia kan setiap organisasi punya itu ya.
identitas kayak baju gitu. Kalau di sini tuh Yap. apa? Bebas lah gitu. Heeh. Nggak ada ya, nggak ada seragam gitu ya. Intinya belum melihat aku ini. Mungkin akhir juga masih Ya belum kayak BEM aja aku belum melihat di ya. sini. Mungkin akhir memang masih belum lama juga kan, baru belum setahun Kayak nggak ada lah. BEM deh. Ya. Mungkin apa ya, terakhir apa deh pesan deh atau salam buat yang lain, kan ini aku rencananya bakal aku post nih di internet, dan mungkin yang ngedengerin bakal ya orang-orang screen atau orang-orang semasa 15 gitu kan, yang kita kenal lah, yang mungkin ada pesan buat mereka. Ya. Intinya ya buat semuanya apa tentang belajar di luar negeri itu, kalau kalian pengen bener-bener dikejar aja, nggak apa-apa. Sekarang kalau S2 ya, kalau S2 lebih enak sih, ada LPDP dan lain-lain. Itu benar-benar enak dan apa nggak seperti yang dibayangkan gitu. Jangan apa menakutkan sesuatu yang belum terjadi gitu. Harus dicoba dulu. Kalau punya sesuatu impian harus dicapai. Terus yang penting buat Semansa 15 ya. Wah, udah luar biasa. Kangen masa-masa bersama gitu. SF lah dan lain-lain tuh, ada banyak banget lah pokoknya kenangan-kenangan. Ya intinya masa-masa itu sangat terkenang. Ya mungkin buat yang nggak tahu, kita tuh emang udah kenal dari SMA. Kita kebetulan satu SMA dan satu kelas juga di kelas 11 kelas 12, jadi kita udah lumayan bro gitu lah ya. Iya bener. Ya terus dari screen juga, itu screen tuh IPA 3-nya SMA 1. Dari situ juga benar-benar mengubah mentalku sih. Mental, apalagi tentang mental berkompetisi. Udah itu luar biasa deh. Dari kelas itu. Legend. Applause. Legend lah ya, keputusan beliau pokoknya. Ini udah lokal banget pembicaraannya. Iya, udah. Udah sih paling itu aja. Masih banyak atas waktunya. Dan semoga ya pembicaraan kita itu bermanfaat aja buat yang lain. Iya, amin. Oh ya, kalau free telepon aja nggak apa-apa. Ya, ntar kalau ada sesuatu yang ntar pas puasa mungkin kan bakal capek atau gimana, ntar ngobrol-ngobrol aja ya, chatting aja lah lebih. Oh sip. Iya sip. Ya makasih ya kamu, monggo buat saran dulu. Iya. Dari tadi udah diajak nih. Sip ya, makasih ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.